warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin SPDI. Saya adalah guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Kartika 41 Malang. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2024 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 pada kelas 10 kuliner 1 dengan tema Syu'abul Iman dengan subtema tolong menolong dalam kebaikan, jujur, disiplin, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Selamat menyaksikan. Silakan dipimpin berdoa. Menyebutkan mulai bangun tidur tadi sampai sekarang di sekolah ini amal baik apa yang kalian kerjakan? Dipikir sekarang, mulai kalian dipikir senyum, sudah baik berarti cuci piring saya boleh tahu kalau kalian tidak ada artinya itu sama dengan wujuduhu keadami. Siapa yang tahu wujuduhu keadami? Pojok sendiri. Wujuduhu keadami itu adanya seperti tidak ada. Kalian ada tapi tidak berguna sama sekali. Kalian ada seperti tidak ada. Bahasa Jawanya podo ae. Trinan dalam ini gano dan ini saya di sini atau ini tidak ada beda, tidak ada pengaruhnya. Mestinya tidak begitu kita sebagai manusia. Adanya saya berarti mengandung kemanfaatan. Senyum pertama, oh iya waduh. Kalau anak saya bangun saya senengin lihat sudah senyum. Lihat gak senyum kok doain gak anak ada anaknya. Baik, itu tadi cuci piring. Pernah cuci piring ya? Iya Pak. Satu cuci piring. Alpan. Alfi. Apa? Senyum. Ya. Aira. Apalah? Lihat itu Pak Ami. Membersihkan tempat tidur cukup sudah satu. Nanti banyak nanti. Membersihkan tempat tidur. Aira membersihkan tidur. Siapa yang di sini biasanya membersihkan tempat tidur? Mana? Bagi kita. Turun dulu. Salah satu orang Amerika kenamaan itu mengatakan pemimpin itu berangkat dari tempat tidurnya bagaimana. Seorang pemimpin itu berangkat dari tempat tidurnya bagaimana. Kalau diberi amanah tempat tidur saja yang kecil itu nggak bisa ngelola, pating selampe sudah nggak bisa jadi pemimpin. Nah,
Kalau hari ini kemudian saya WA ibu kalian atau yang di rumah, tolong difotokan tempat tidurnya masing-masing. Nah, semoga ini tadi penting, bangun tidur langsung berdoa, kemudian tempat tidurnya dibersih, kemudian jendela, jendela orang mau bisa. Makanya kita mau kemana-mana doa, kemudian jendela dibuka, baru ini. Nah, baik, itu ya, pemimpin itu dari tempat tidur dulu. Kalau tempat tidurnya berantakan, nggak pernah memperbaiki tempat tidur, ya sudah. Bagaimana mau mengelola negara? Jangankan negara, mulai dari RT, RW, tempat tidurnya sendiri nggak bisa mengelola. Coba kalian nanti kalau punya tempat tidurnya bukan bagus ya, tapi tertata rapi, mau kembali, kecil saja, jangan yang besar. Kamarnya ada kembangnya kecil, terus ada pensilnya ditata. Jangan lupa fotonya si dia. Maksudnya si dia itu bapak ibu. Saya yakin kalian fotonya yang dipasang di tempat tidur itu, di tempat belajar kamar itu bukan bapak ibu. Siapa yang masang bapak ibunya? Saya disprei Pak. Di foto ya. Baik. Diganjar. Pemberian rumah. Berarti itu adanya seperti ada. Jadi kalau Ginanjar, oh my, itu menandakan wujud bukan adanya ada. Jadi keberadaan kalian itu ada. Albi, mana Albi? Ajeng. Nyapu rumah. Main sapu. Jatuh. Merapikan tempat tidur. Ini yang kelas punya siapa? Ridwan, Gus Ridwan. Belum masuk lah. Enggak masuk. Syakira. Sholat. Jadi habis bangun tidur langsung sholat. Syakira itu habis sholat, habis bangun tidur di foto awal sholat. Ya, jadi kalian jangan seperti zombie. Semuanya hidup. Ada tapi tidak ada. Ada tapi tidak berguna. Ada tapi tidak diperhitungkan. Jangan. Kan dipinjam. Nah, kita mulai start. Su'abul iman ya. 3, 2, 1. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan. Nah, kalau
di kalian ada yang ini jawabannya. Kalau di kalian ini berarti apa? Kalau ini bacaannya. Wih, anjay. Tenang, meskipun belum jawab berarti kalian kurang cepat, nanti ada yang kedua. Oke, lanjut ya. Ternyata yang jawaban hampir semuanya, yang dua salah mencet, yang satu juga salah mencet, yang lain koneksinya belum jawab. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya. Wah, iya, selebe mana selebe? Ini Pak. Oh selebe, kelompok satu. Beyulan, mana beyulan? Nah, kelompok tiga. Dan begitu maksud saya. Tapi kalau yang menang berarti kok lagi lumayan, terus jadi tak ada kayak menang kok. Lanjut. Tenang saja. Lanjut ya. Ya, nomor masih selebe ya dengan skor 8-7. Next. Soalnya tolong dibacain yang di belakang nggak kelihatan. Oh iya, sebentar. Oke. Salah satu bentuk kejujuran yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Apa bejarnya? Pak, bejarnya. Bukan ABC, itu segitiga mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Yang biru berbohong demi kebaikan, yang coklat seperti janji, yang hijau. Yang dua salah pencet, yang merah salah pencet, yang empat salah pencet, yang satu juga salah pencet. Kita lihat mana skor yang kelompok. Selain selain di selip sama bulan. Mana bulan? Iya ini bulan. Nah, di selip. Nomor 2 aku bro. Tanda Pak, kan. Yoten aku ngomong. Baik, nomor 2. Saya kirim materinya di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi baru saja ada gangguan teknik, ada tamu, maka untuk presentasi kita lanjutkan di musola. Ya. Untuk masing-masing kita bagi menjadi 4 kelompok. Silakan untuk yang presentasi memilih atau memilih nomor ya. Ya, memilih nomor. Tentang nomor mana yang mau tampil duluan. Silakan. Wakilnya kelompok 1 dulu. Tiba iya. Oh, dia boleh dulu. Taruhannya taruhan. Iya. Iya. Nomor berapa? 23. Kelompok 2 nomor 9. Kelompok 3 nomor berapa? 7. Kelompok 4 nomor berapa? 20. Berarti nomor 7 dulu. Judulnya apa? Tolong dong, disiapkan tolong dong ya yang penting. Boleh duduk, boleh berdiri. Yang penting presentasinya kelihatan. Ini sudah di. Mohon maaf, ini sudah direkam ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang saling menolong dalam kebaikan. Pengertian saling menolong dalam kebaikan. Saling menolong dalam kebaikan adalah sikap untuk bekerja sama atau membantu orang lain dalam melakukan perbuatan baik dan bermanfaat. Dalam Islam ada orang baik kebaikan sama dan dosa. Dengan saling menolong kita tidak hanya mendapatkan manfaat dari akhirat serta menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan penuh berkah. Apakah ada pertanyaan? Saya. Dari kelompok siapa? Di kelompok ya. Langsung Urusan apa? iya nama kelompok berapa Dari nomor 1 saya ingin memiliki apa perbedaan antara menolong dengan nikah dan menolong dengan Menolong dengan ikhlas yaitu tidak mengharapkan imbalan. Kalau menolong dengan ikhlas dan menolong dengan imbalan itu bisa dilihat dari niatnya. Kalau semisal kita niatnya itu ikhlas, kita nggak akan kayak berkeinginan kita tuh mendapatkan imbalan dari yang kita bantu. Kalau kita ikhlas itu yaudah kita membantu sesuatu yang mereka butuhkan gitu. Jadi kita dilihat dari niatnya. Mereka membantu karena Allah, bukan karena imbalan. Mengharapkan pahala, bukan mengharapkan imbalan. ini mungkin saya beritahu dulu. Tahu dia ikhlas itu juga itu gimana maksudnya ini mungkin gitu. Itu ikhlas itu juga mungkin begitu. Kalau ikhlas atau tidaknya kan dilihatnya dari dalam diri ya. Jadi kalau mungkin dilihat secara langsung itu nggak bisa. Tapi yang bisa nilai itu cuma Allah. Ayo tanya gimana? Puas? Nanti kesini. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik. Apakah ada pertanyaan dari Pak Ahmad? Iya. Satu lagi ya itu ya. Jatahnya satu kelompok. Saya ngecekkan Boleh. saya ngecekkan dari kelompok 1 ingin bertanya apa contoh tolong menolong dalam lingkungan sekolah. Contohnya saat piket kelas, ikut serta dalam piket kelas itu kan sama aja membantu teman yang piket. Yang simpel yang biasa kita lakukan yaitu membantu guru saat membawa buku ataupun barang-barang yang berat. Jadi semisal guru membawa barang-barang yang berat, kita bantu. Saya bantu untuk membawakannya ke kelas saya. Contohnya begitu. Itu contoh yang di guru. Kalau semisal di teman mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kejujuran. Perkenalkan, nama saya Davina Putri Purwanto. Nama
saya Jendela Lutfia Fadila. Nama saya Alkis. Membuat orang lain merasa kaku, menutupi kebohongan sebelumnya. Baik, bagus ya. Ini nanti saya disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak yang kita diskusikan. Kan berarti menikah dari keingkaran, artinya seorang muslim berkewajiban mencegah perbuatan buruk, dosa atau yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalil tentang amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah sempurna iman. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam amar ma'ruf. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayah dan Bapak bisa. Dalil tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ada beberapa dalil. Pertama itu ada di surah Al-Imran ayat 100, menaati kesabaran. Ayat ini menekankan pentingnya saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran yang merupakan inti dari amar ma'ruf nahi munkar. Bisa diterima? Bisa. Baik, bagus. Saya sudah. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang bersangkutan. Saya Mas Muhammad Yansa Saifullah. Saya Nazar Goro. Saya Muhammad Jafar. Kemudian yang diajarkan dalam Islam, disiplin dalam bermasyarakat, mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat dan berlaku sopan serta menghormati hak orang lain. Hikmah disiplin menunjukkan Sifat utama pelajar. Mereka baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengatasi rintangan. Disiplin memungkinkan pelajar untuk tetap berkomitmen meskipun menghadapi kesulitan sehingga mereka dapat mengalami keadaan yang lebih baik. 6. Perubahan karakter. Disiplin adalah fondasi bagi perubahan karakter yang baik, terutama positif bagi karakter sosial ketika kerja. Dengan menginternalisasikan disiplin, pelajar dapat mencapai hasil yang lebih baik dan mengembangkan kebiasaan positif yang bermanfaat sepanjang hidup. Bisa diterima? Bisa. Jadi saya mau jawab tentang pertanyaan tentang ya. Yo. Apa tentang tidak disiplin pada pelajar. Pertama, mengerjakan akademik menurun tanpa disiplin, pelajar tidak akan mengalami kesulitan untuk mengasah pelajar mungkin dan menyelesaikan tugas yang berdampak negatif pada nilai dan prestasi, kehilangan fokus, kurangnya disiplin atau tidak mampuan fokus pada pelajaran yang menganggap pemahaman materi yang kurang. 3. Masalah manajemen waktu, pelajar punya kesulitan untuk mengajar. Keuntungan disiplin yaitu peningkatan produktivitas, pencapaian tujuan, pengembangan kebiasaan positif, ketahanan terhadap stres, meningkatkan kepercayaan diri, relasi yang baik, meningkatkan kesehatan mental. Baik, itu ya. Bagus. Sudah dijawab semuanya. Silakan boleh dihitung dulu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Habis ini nanti ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya, berbentuk dalam beberapa. Nanti tentang refleksi dari apa yang kalian pelajari. Mohon maaf, kalian sudah luar biasa. Cuman nanti harus perlu tadi yang perlu digarisbawahi ada istilah baru tentang amar ma'ruf nahi apa Gus? Apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Arti amar ma'ruf nahi munkar. Tahu. Ini belum tahu yang amar ma'ruf. Saya belum tahu. Ya, Pak. Amar itu adalah perintah, ma'ruf kebaikan. Ayo sholat, itu namanya ma'ruf, mengajak kebaikan. Ayo sekarang belajar ngaji, itu namanya amar ma'ruf. Ya. Jadi amar ma'ruf itu adalah mengajak kebaikan. Itu lumayan mudah. Yang kedua, nahi munkar. Apa nahi? Nahi itu melarang. Nahi itu melarang, mungkar itu Maksiat. kejahatan, kemaksiatan, kejelekan. Itu yang berat. Sekarang saya beritahu, kalian ada temannya melakukan kejelekan, melarang. Nah, itu agak berat, tapi masih mudah. Sekarang contoh, ada seorang guru, ada seorang konselor, kemudian melakukan kejelekan, kan berarti? Nah, ini yang berat. Makanya nahi munkar itu agak berat. Makanya harus bagaimana caranya? Harus disampaikan dengan hikmah, dengan kalau tidak bisa minimal dengan doa tadi. Itu selemah-lemahnya iman. Makanya nahi munkar itu berat. Kalian bisa nahi munkar kalau jadi orang pemimpin. Salah, pemimpin itu ada judi, nahi munkar, dilarang. Kalian bisa nahi munkar kalau jadi pemimpin. Selain pemimpin jadi tentara. Ada nahi munkar, bubarkan, nah itu bisa. Jadi polisi, jadi makanya orang mempunyai kekuasaan itu bisa nahi munkar. Kalau kita sebatas amar ma'ruf, nahi munkarnya terbatas. Itu namanya nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mengajak kebaikan, melarang kejelekan. Kemudian itu cluenya, itu kesimpulannya, disiplin. Kejujuran dulu, jujur apa ya? Jujur. Makanya jangan sampai berbohong. Kenapa? Kebohongan pertama akan membuat kebohongan yang kedua. Kebohongan yang kedua akan membuatnya ke kenapa Tri terlambat? Ini bohong ya? Misalkan bohong. Kenapa Tri terlambat? Aduh Pak, banyak kempos. Bohong. Kempos di mana? Kempos di perapatan. Bohong. Padahal dari perapatan. Perapatan mana? Perapatan Jalan Danau Sentani. Bohong lagi. Siapa nolong di sana? Yang nolong Pak Polisi. Bohong. Karena itu. Jadi kebohongan satu akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Maka jangan sampai gitu ya. Jadi langsung minta maaf. Mohon maaf Pak, bagaimana kalau saya sudah terlanjur burung jalan? Tri, kenapa lambat? Kempos di mana? Mohon maaf, saya bohong. Nah itu sudah selesai sampai itu. Saya sebenarnya tadi tidak kempos gitu, supaya tidak apa? Bukan, supaya tidak kebohongan terus gitu. Nah, itu kejujuran. Namanya jujur. Walaupun kejujuran itu berat, ya, berat. Tapi itu adalah punya karakter yang kita lakukan, yang harus kita lakukan. Kemudian setelah kejujuran, tolong menolong. Tolong menolong ini boleh dalam kebaikan.
memberitahu. Ini memberitahu. Nah, ini termasuk apa namanya kok? Ayo Pak. Pak ini Pak, nah ini termasuk apa? Nahi mungkar. Nah itu jangan. Nah, tolong menolong itu kalau tidak bisa menolong minimal dengan jangan bisa tanya masuk gagal kalau tenang saja kita itu nanti akan mengalami kegagalan beberapa kali. Masa gagal, masa gosong, ada masa cipet itu gak tombang. Cipet itu orang-orang apa jadi enggak dong. Saya nggak tahu kan. Kemudian saya jadikan ya, namanya Kolonel Alexander yang pernah mengkajikan itu hampir 1000 kali menawarkan gorengannya, ayam gorengan ikan itu ke rumah-rumah gak diterima, ditolak hampir 1000 kali. Gak percaya, enak. Sampai kemudian dia bisa membuat rumusan apa resep yang sampai sekarang menjadi FC Kentucky Fried Chicken, makanya gagal dia. Thomas Alva Edison itu percobaan apa layang-layang kemudian sampai beberapa kali lampu ya, tadi pakai layang-layang, layang-layang kemudian ada ini ada sampai beberapa terus kalian tahu yang namanya Albert Einstein? Tahu. Itu ditolak di sekolah. Oleh sekolah. Kenapa? Dia punya ABK. Ditolak. Karena apa? Dia diskalkulia. Tahu diskalkulia? Diskalkulia boleh ngomong apa? Dia ditolak di sekolah. Akhirnya apa? Oleh ibunya dirawat sendiri, diajari sendiri. Akhirnya dia jadi profesor. Makanya kalau kegagalan seperti kalian belajar sendiri, belajar terus. Jadi meskipun digigitkan tahu kerang? Tahu kerang? Tahu Pak, Bukan tahu kerang. Kerang itu kan gini ya. Di sininya itu adalah lembut sekali seperti mata kita. Jadi kerang itu kalau buka begini itu seperti mata kita. Ketika mata kita kelilipan bagaimana rasanya? Kerang itu setiap hari kelilipan. Kalau kerangnya buka mesti air laut masuk. Hanya kerang yang tidak kelilipan saja yang tidak hidup. Kalau kerang ini kelilipan, dia harus bertahan kelilipan. Apa hasilnya kerang? Mutiara. Emang bisa kerang kelilipan? Memang kemasukan karena ketika kemasukan makanya yang terakhir disiplin itu mulai dari diri sendiri. Kemarin sudah saya sampaikan, disiplin itu mulai dari sendiri, mulai dari kamar mandi, kamar tidur. Lek disiplin dengan kunci alamat telat. Kunci kemudian dia bingung, Pak dimarahi, ternyata di situ telat dan sebagainya. Itu gak disiplin. Tapi coba disiplin setiap kunci ditaruh di atas meja, setiap itu disiplin. Disiplin itu adalah kesadaran, bukan karena orang, bukan kasar. Baik itu saja ya. Ini yang saya terus buat mulai. Niko sudah bagus tadi Niko. Nah itu luar biasa pertanyaan kita. Meskipun pertanyaannya sama dengan apa tadi? Iya. Tapi tadi presentasinya bagus Niko. Terakhir mana? Tolong halo hai. Terakhir tolong disadar. Kalian tidak akan menemukan Niko nanti ketika sudah lulus. Sama dengan kemarin, iya. Karena yang bisa lingkungan. Jadi yang bisa menumbuhkan itu lingkungan. Orang yang kita hidup, kita itu nyaman sekali. Kalian sedih di rumah, ketika kumpul satu kelas itu
sudah. Nah, itu terus makanya mohon maaf. Baik, itu saja. Terima kasih. Nanti saya sampaikan ke kita tutup dulu dengan kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.